Selamat hari Minggu kepada kita semua keluarga HKBP Jambi. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah Minggu di rumah kita masing-masing, mari kita menyatukan hati, pikiran dan hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak saat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai ayat 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru liuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 2, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Hukum Taurat pada minggu keempat setelah Trinitatis di ibadah kita hari ini adalah hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1-3, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga,
Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Rom pasal 15 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu Aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah
bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 3 sampai 4. Yesus menginginkan daku. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, warta jemaat dapat kita baca dalam acara ibadah minggu hari ini. Merende dari buku Ende nomor 213 ayat 1, Dung sonang rohaku. Dung sonang rohaku di bahan Yesusi, porsut pehutahon di
pasonang toktong rohakon sonang do di pasonang toktong rohakon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang masih beribadah di rumah masing-masing. Khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita dengar di dalam hati, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan di sebelah timur, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang beribadah di rumah masing-masing di dalam nama Tuhan, khotbah ini tentu sangat
terkenal. Khotbah tentang panggilan Allah kepada Abraham, hambanya. Di sini sangat dekat panggilan dengan berkat. Karena begitu dekat hubungan panggilan Allah dan berkat Allah, bahkan di kalangan kita orang-orang percaya, berkat itu menjadi bahan perbincangan hidup setiap hari, baik di keluarga, baik di mana-mana pun kita berada. Bagi kita orang percaya kepada Tuhan, tiada hari tanpa membicarakan berkat Tuhan. Sehingga tema khotbah ini diambil dan dibuat menjadi berkat. Kenapa tema minggu ini menjadi berkat? Karena berkat Tuhan itu sangat dinamis. Berkat Tuhan bukan statis, tapi dia bergerak. Maka siapapun yang menerima berkat dari Tuhan, jangan statis berkat itu, tapi harus dinamis. Maka firman ini berkata, Tuhan berkata kepada Abram, engkau menjadi berkat. Berarti berkat yang ada pada kita tidak kita sembunyikan di dalam hidup kita, tetapi bergerak dinamis kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedinamisan berkat Tuhan ini bukan hanya berhubungan dengan finansialisasi kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara, atau berkat itu bukan hanya berhubungan dengan harta benda atau materialnya. Pemahaman yang sangat dangkal, bahkan pemahaman yang keliru, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika berkat Tuhan hanya dihubungkan secara material. Kadang-kadang kita mempermainkan berkat yang tidak nampak seperti materi atau finansial hidup kita masing-masing. Padahal contoh kesehatan kita jauh lebih mahal dari harta benda yang kita miliki. Apakah itu tidak termasuk kategori daripada berkat Tuhan? Apakah hanya yang dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri berupa materialnya, kita katakan itu berkat Tuhan? Keluarga-keluarga yang beribadah, yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, bahayanya kalau kita hanya hubungkan berkat Tuhan secara material. Jadi ada nanti pemahaman masyarakat punya asumsi yang lain memahami berkat ini. Ketika berkat itu hanya berhubungan dengan materi, semakin banyak harta seseorang atau semakin banyak uang atau materi seseorang menjadi dasar mengatakan dia itu orang yang dekat pada Tuhan. Belum tentu. Jadi bukan harta kekayaan menentukan apakah seseorang itu taat kepada Tuhan atau apakah seseorang itu dekat kepada Tuhan. Itulah bahayanya kalau berkat hanya kita lihat dari segi materialnya, apa yang kita miliki secara kebendaan. Orang berkata yang kurang pemahaman, dia kaya kan karena dekat pada Tuhan. Belum tentu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Padahal dalam khotbah ini panggilan Tuhan kepada Abraham itu bukan hanya dapat berkat, tetapi dia menjadi berkat secara dinamis karena taat kepada Tuhan.
ketaatan kepada Tuhan sangat berhubungan dengan kepemilikan berkat daripada Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini terberkati atau menjadi berkat, sangat besar hubungannya dengan taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan Allah menentukan apakah dia menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita renungkan sebentar. Apakah orang yang tidak taat kepada Tuhan dapat menjadi berkat kepada sesamanya? Apalagi berkat yang diterima Abraham dalam khotbah ini bukan hanya terasa dalam dirinya sendiri, tetapi lebih banyak terasa di luar dirinya sendiri. Inilah namanya terjadi regenerasi berkat. Orang-orang yang memberkati kamu akan saya berkati juga, kata Tuhan. Yang pertama di sini, setelah Allah memberkati Abraham, yang kedua setelah dia diberkati maka dia menjadi berkat. Ada orang yang diberkati sulit menjadi berkat. Menjadi bahan perenungan untuk kita. Semua manusia pernah menerima berkat, tapi ada saja orang Kristen sudah menerima berkat tapi sangat sulit menjadi berkat. Di ayat 3 jelas dikatakan dalam khotbah ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, katanya. Dan yang keempat, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara jadi bisa begitu? Karena dia memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia taat pada Tuhan tanpa ada embel-embel. Taat tanpa syarat. Taat pada Tuhan walaupun tidak dilihat. Ini profil daripada Abraham. Abraham taat pada Tuhan walau sesuatu itu tidak jelas. Dia disuruh Tuhan pergi ke tempat yang belum jelas, tetapi dia pergi walau tidak jelas kemana dia pergi. Tapi kenapa dia mau pergi? Bapak Ibu saudara-saudara, yang jelas di sini karena Tuhan memerintahkan. Dan kalau Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, tidak mungkin Tuhan mengecewakan kita. Ketaatan Abraham kepada Tuhan tanpa dibatasi oleh apapun, tanpa dibatasi apa yang terjadi, tanpa dibatasi faktor-faktor kesulitan. Kebiasaan kita orang Kristen, ketaatan pada Tuhan punya proses atau pertimbangan-pertimbangan. Ketaatan pada Tuhan mulus ketika tanpa ada kesulitan. Kita semakin taat kepada Tuhan ketika jalan hidup kita mulus. Jarang orang taat kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Apa yang dikatakan Tuhan kita lakukan? Ditaatilah karena Tuhan yang suruh, bukan manusia. Kisah Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jadi dalam kehidupan ini kita jangan terus berkeras menolak sesuatu hal yang tidak jelas. Jangan terus menolak hal yang tidak masuk akal, apalagi sesuatu itu dari Tuhan. Yang tak jelas, yang tak logika, yang tak masuk akal, rupanya justru itulah muatan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau sesuatu yang jelas, sesuatu yang nampak, sesuatu yang masuk akal, yang logis, tidak pala berfungsi kepercayaan kita ke sana. Bapak Ibu saudara-saudara, model hidup menerima yang tidak masuk akal dari Tuhan rupanya merupakan peluang besar keberkat dan menjadi berkat. Berkat atau kemurahan Allah terukur dari apakah kita taat kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Apalagi di zaman COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara,
Jangan karena ada virus corona berkurang ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi bisa terjadi justru sebaliknya dalam hidup ini. Semakin sulit hidup, harus semakin nampak ketaatan kita kepada Tuhan. Keliru pemahaman teologi sukses yang berkembang sekarang. Hidup yang terberkati katanya ketika banyak punya harta atau materi. Itu hanya sebatas praduga, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu tidak selamanya menjadi teori daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah. Amin. Terima kasih. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mendengar firman. Begitu besar pengaruh panggilan Allah kepada Abram. Sangat berhubungan sekali dengan penerimaan berkat dan bahkan dapat menjadi berkat. Ketaatan kepadamu menjadi tolak ukur orang percaya kepada Tuhan, menerjemahkan dan melihat berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Engkau ajar kami melalui renungan ini, bukan hanya penerima berkat, tetapi dapat menjadi berkat. Bahkan orang-orang yang terberkati, Tuhan juga memberkatinya. Terpujilah namamu. Berkati firman ini bergerak dalam dinamika hidup kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, karena masih kami nikmati indahnya kehidupan ini. Masih kami nikmati betapa mahalnya kesehatan, walaupun kami berhadapan dengan COVID-19 sampai dengan sekarang. Tapi Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memelihara kami, mengendalikan kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan namamu. Berkati semua warga jemaat, keluarga-keluarga yang masih beribadah di rumah. Tuhan menjaga semua warga dan majelis gereja. Ampuni kami dari dosa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bernyanyi dari buku ND nomor 691. Pasahat matu Yesus saluhum nangoluki rohana pambahenaku saluhum natikiki pasahat matu Yesus saluhum natiriki pasahat matu Yesus saluhum nangoluki pakai oku matangaku manggulalo monai lakana si manjojaku mangibutoh Tuhakim pasahat matu Yesus saluhum naririki pasahat matu Yesus saluhum
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Horas.